Halo Bapak, perkenalkan nama saya Gilbert Salmanopo, NIM 114250159. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peta penggunaan lahan di wilayah Banguntapan, lebih tepatnya Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pembuatan peta pada kali ini adalah untuk menampilkan distribusi penggunaan lahan serta menganalisa bagaimana simbolisasi itu dapat mempengaruhi keterbacaan peta. Kemudian dalam tugas ini saya itu membuat dua versi peta untuk dibandingkan, yaitu peta dengan simbolisasi sederhana dan juga peta dengan simbolisasi yang dikembangkan. Untuk data yang digunakan dalam pembuatan peta ini berupa data SHP atau save file. Jadi SHP atau save file ini merupakan data spasial berbentuk vektor yang digunakan untuk merepresentasikan objek di permukaan bumi, seperti wilayah, jalan, sungai. Dan itu data ini juga memiliki atribut, misalnya jenis penggunaan lahan seperti pemukiman, vegetasi, sawah, dan lain-lainnya. Data ini dipilih karena memiliki struktur yang jelas dari diolah menggunakan sistem informasi grafis serta mudah dalam proses klasifikasi dan juga simbolisasi peta. Uh, Setelah data diperoleh, selanjutnya itu adalah saya mengolah data tersebut dan itu dipilih berdasarkan data yang saya sesuaikan dengan wilayah penelitian atau tempat tinggal saya. Kemudian saya melakukan editing untuk merapikan dan menyesuaikan data-datanya. Setelah itu data dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti pemukiman, kemudian vegetasi, sawah, jalan besar, jalan kecil, dan juga sungai atau perairan. Selanjutnya saya memberikan simbol berupa warna dan tekstur agar setiap kategori itu dapat dibedakan dengan jelas. Terakhir, itu peta itu disusun dalam bentuk layout eh, dengan menambah elemen seperti judul dan juga wilayah, kemudian ada arah utara, skala, ada legenda, ada sumber, ada insert. Jadi pada peta pertama ini saya buat simbolisasi yang digunakan itu masih bersifat sederhana dengan menggunakan warna yang solid. Untuk permukiman itu ditampilkan dengan warna oranye, kemudian vegetasi itu ditampilkan dengan warna hijau tua, kemudian sawah dengan warna hijau muda, kemudian jalan besar, jalan kecil, sungai. Eh, Pendekatan ini dibuat untuk agar peta itu dapat mudah dibaca dan tidak banyak elemen visual yang ditampilkan pada peta. Kemudian lanjut ke peta yang kedua yang saya buat. Nah, pada peta kedua ini dapat pengembangan simbolisasi, di mana sawah itu ditampilkan menggunakan warna dengan tekstur hatch atau bentuk tekstur yang kotak-kotak seperti ini. Uh, hal ini untuk hal ini itu untuk tujuan untuk membedakan antara sawah dengan vegetasi yang memiliki warna yang serupa. Vegetasi ini menggunakan warna hijau tua tanpa tekstur karena sudah cukup jelas secara visual. Selain itu ditambahkan juga efek bayangan di batas wilayah yang dimana tujuannya untuk memberikan kesan kedalaman dan meningkatkan tampilan pada peta. Penggunaan tekstur hanya diterapkan pada sawah karena memiliki pola yang lebih teratur dibandingkan dengan vegetasi alami. Vegetasi tidak menggunakan tekstur karena sudah dapat dibedakan melalui warna. Sementara itu permukiman tidak menggunakan tekstur karena sudah memiliki warna yang kontras. Untuk jalan dibedakan berdasarkan ketebalan garis untuk menunjukkan hierarki, dan sungai menggunakan warna biru yang secara umum sudah mewakili unsur perairan. Berdasarkan perbandingan peta pertama, itu lebih unggul dalam hal keterbacaan karena tampilannya yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan pada peta kedua
lebih menarik secara visual, eee, dan mampu memperkuat perbedaan antar kategori. Namun, penggunaan elemen tambahan seperti tekstur dan bayangan harus tetap dikontrol, ya karena, agar tidak mengganggu informasi utamanya pastinya. Eee, untuk beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain itu, adanya kepadatan jaringan, jalan kecil yang dapat membuat peta terlihat lebih ramai. Itu, penggunaan warna, tekstur, itu perlu dijaga agar tidak terlalu mencolok. Dan efek bayangan juga tidak harus digunakan secara, hati-hati karena dapat mengganggu keterbacaan. Jika saya memilih, tidak terlalu begitu dominan efek bayangannya. Kemudian, sebagai kesimpulannya, eee, simbolisasi yang baik itu harus mampu, menyeimbangkan kejelasan informasi dan juga tampilan visual sehingga, peta itu dapat mudah dipahami oleh orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih Bapak, selamat siang, pagi, dan malam.